Nah, baik pemirsa, hari ini kita juga kedatangan tamu Bang Anwar Fuady. Ini juga beberapa hari yang lalu eh, mengalami musibah begitu ya. Ditinggal oleh orang terkasih dua dalam waktu yang berdekatan, yaitu almarhumah istrinya dan putra pertamanya. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan dulu profil Bang Anwar Fuady berikut ini. Anwar Fuady, aktor berusia 74 tahun yang memiliki ciri khas memakai kemeja motif berwarna cerah ini, memulai karir dengan membintangi film Manusia dan Peristiwa tahun 1968. Namun mengaku tidak pernah mendapat penghargaan Best Actor lantaran kerap memerankan tokoh antagonis. Pria berdarah Palembang yang pernah 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden ini, 18 Juli kemarin sang istri Farida Fuady meninggal dunia di usia 69 tahun karena terpapar COVID-19 dan sudah 3 tahun mengidap komorbid ginjal. Padahal Februari lalu baru merayakan anniversary pernikahan ke-50 tahun. 3 hari kemudian, bapak 5 anak ini juga kehilangan anak sulungnya, Ferry Senapati, yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Padahal sebelumnya Ferry sehat dan ikut dalam pemakaman almarhumah ibunya. Seperti apa sosok almarhumah Farida Fuady di mata Anwar yang ingin bersamanya sampai usia 70 tahun? Dan bagaimana Anwar menghadapi kenyataan ditinggal 2 anggota keluarga dalam jarak waktu yang berdekatan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bang Anwar, Iya, Feni. turut berduka ya Bang Anwar. Makasih. Ini pasti sesuatu yang luar biasa, tidak mudah Bang Anwar hadapi. Dan terima kasih sudah hadir berbagi cerita tentang kenangan almarhumah dan juga almarhum Ferry. Bang Anwar, boleh kita putarkan ini ada video mengenai pemakaman almarhumah istri Bang Anwar. Silakan. Kita lihat yang berikut. Bang Anwar, ini kan kondisi memang pandemi. Sempatkah Bang Anwar waktu itu almarhumah istri sempat susah juga mendapatkan perawatan rumah sakit pada saat itu? Rumah sakit? Iya. Iya. Kita ke rumahnya pokoknya hampir nggak dapat, tiba-tiba untung saya ada teman dari anak saya, sehingga dapat di rumah sakit Ciputra, ini Taman Nagrek. Langsung masuk ke UGD. Karena kita udah untung dapat UGD karena masih banyak yang di parkiran nunggu. Di UGD itu sampai meninggalnya di UGD. Jadi Bang Tapi Anwar mendapat pelayanan yang baik, bagus. baik sekali. Iya. Jadi dari masuk rumah sakit sampai meninggalnya, Bang Anwar komunikasinya melalui apa waktu itu? Komunikasinya, saya begitu masuk rumah sakit, saya dilarang sama anak saya ikut. Dilarang? Ya, larang. Begitu masuk ke UGD, itu dilarang ikut sama anak saya. Jadi nggak nganter? Jadi nggak nganter saya. Nggak nganter, jadi di rumah. Tapi waktu meninggal saya nganter. Di pemakaman? Di pemakaman. Masih ingat nggak komunikasi terakhir sama mendiang almarhumah? Ya, biasa komunikasinya. Saya itu kan, ya gimana ya, rutin ya. Kalau yang pasti itu malam. Malam itu kan dia pasti minta tolong minyak kayu putih. Kemudian saya juga dikasih minyak kayu putih. Dan juga kalau mau ke toilet segala macam kan, saya nganter. Jadi komunikasinya lewat handphone ya? Enggak, sekamar saya. Sekamar? Iya. Waktu di rumah sakit enggak tapi? Enggak. Jadi sebelumnya saya sekamar. Sekamar tuh seperti biasanya? Seperti biasa aja. Seperti biasanya? Iya. Bang Anwar sempat terinfeksi juga? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Jadi memang kebiasaan sehari-harinya berkomunikasi itu yang diingat Bang Anwar ya? Memang kebetulan saya ya agak nasib baik lah ya. Syuting Samudera Cinta. Hampir semua pemain, kru itu hampir semuanya kena. Termasuk supir saya pribadi, isolasi sampai 3 minggu. Bang Anwar? Ya, tapi saya enggak kebetulan. Ya mungkin kebetulan aja enggak. Gitu. Bang Anwar boleh cerita di saat-saat terakhir sebelum almarhumah meninggal, itu kan subuh ya? Subuh jam 4.40. Jam 4.40. Ya. Masih ingat komunikasi terakhir dengan almarhumah? Terakhir saya komunikasi terus dengan anak saya kan. Dengan anak? Anak saya yang nomor 2 yang jagain dia itu melalui WA. Ini anak yang menjaga anak yang ada, sulung, sulung yang pertama? Anak yang kedua. Oh, anak yang kedua? Iya, yang perempuan. Nah di situ saya baru tahu, saya dapat, kemudian beliau menjelang itu ya, menjelang sakratul mautnya selesai.
dengan bagus sekali gitu. Dia senyum, tenang, malah sempat dia lambai-lambai tangan sebentar baru putus. Ya, itunya lambai-lambai sebentar kata. Kita bawa senyum hilang. Bang Anwar apa yang disampaikan pada saat itu? Pada waktu itu jurus terang. Saya menangis. Pasti. Saya menangis. Ya bayangin saya sudah hidup 50 tahun lebih. Saya menangis. Tapi nggak lama, saya berusaha tegar. Kemudian saya telepon teman-teman yang terdekat sama saya. Siapa aja? Yang pertama kali saya telepon itu Pak Osman Sabta Odang, Oso. Karena dia teman saya sejak kami masih bujangan. Masih tahun 70 saya berteman sama dia. Jadi udah bayangin udah 70 sekarang. 47 hampir 50 tahun dia. Siapa lagi yang ditelepon? Terus yang kedua saya telepon dua beradik pengacaranya Pak Tito Karnavian, yaitu Yan Mustafa Amir dan Ari Yusuf Amir yang kedua. Yang keempat saya telepon Pak Haji Ilham Bintang, ya, ketua Cek and Dicek Group. Ya. Kemudian baru saya telepon saudara-saudara yang lain. Okay. Pak Usman yang pertama kali saya telepon. Okay. Dan dia langsung mengatakan, dia shock banget. Karena dia tahu sama istri saya kan. Maka dia tanya, War, apa yang gua bisa bantu buat lo? Apa aja lu bilang sama gua? Apa aja lu bilang sama gua, Pak? Apa? Gua penuhin, katanya. Saya bilang enggak. Saya minta tolong doa aja. Nah, Bang Anwar, ini kan dalam waktu 3 hari, kemudian putra sulung yang sempat juga mengantarkan ibunya ke pemakaman, itu juga meninggal dunia karena COVID. Gitu. Meninggal dunia juga. Dan Bang Anwar tidak mengantar ke pemakaman. Tidak. Kenapa? Tidak mengantar. Karena semua anak saya larang. Anak saya takut kalau ada apa-apa ya. Karena dia tahu saya sudah tua istilahnya itu. Bang, kita mau tunjukin foto yang berikut ini ya. Ini foto almarhumah. Kita lihat. Ini baru saja merayakan ulang tahun pernikahan ke-50 di bulan Februari. Apa sih Bang kenangan istimewa dari istri Bang Anwar yang sudah mendampingi 50 tahun? Waduh. Saya udah nggak bisa lagi bilang kenangan apa, Fen. Ya kan? Buat saya, dia adalah bagian dari hidup saya. Sekarang dia pergi, sebagian dari hidup saya ada yang hilang. Tapi saya serahkan semuanya kepada Allah bahwa ini memang sudah udah waktunya dia ambil pulang. Kita nggak selamanya, kita boleh saja menyayangi, mencintai sesuatu. Tetapi yakinlah pada suatu saat kita pasti akan berpisah. Apa yang terakhir diucapkan almarhumah? Masih ingat? Dipesankan dia. Iya. Dia selalu, dia itu takut kalau dia meninggal dulu ya. Dia takut? Kalau dia meninggal takut bilang sama anak saya yang nomor 5 Amita. Mama ini takut kalau mama yang meninggal dulu katanya. Siapa yang mengurus papa kau? Itu. Dia kepikirannya hanya. Dan pada waktu ditanya semua, last time anak saya perempuan tanya, saya nggak sama ini, saya nggak sama ini. Semua cucu saya, anak saya kan 5, cucu saya 17, cucu saya 1, disebut semua sama anak saya. Dia diam aja, tapi begitu dia bilang, saya sama papa nggak. Gitu. Karena saya bagian hidupnya. Saya goncang terus terang pada saat itu ya. Tapi kan saya kembalikan lagi semuanya. Siapa ya? Ya pastilah awal pertama kali itu goncang kita. Dan 3 hari kemudian kehilangan lagi. 3 hari kemudian kehilangan lagi. Goncang lagi saya. Ini fotonya. Foto almarhum Ferry ya. Ya. Tapi alhamdulillah ya. Ya memang kita harus berpisah dengan sesuatu yang kita sayangi. Jadi mengatasinya dengan cara apa? Mengatasinya saya kan yang udah terbiasa sholat tahajud tiap malam. Jam 2:30, 3 itu istri saya mengajarkan saya itu. Bertahun-tahun itu saya jadi suka tahajud itu karena istri saya. Ya, itu saya sholat di situ, saya surahkan semuanya. Saya udak-udak saya, kesedihan saya, kesusahan saya laporkan kepada Allah. Tolong saya diberi kekuatan. Apa yang paling berat Bang Anwar ketika kehilangan putra pertama dengan waktu yang sangat cepat dari sejak terinfeksi sampai meninggal? Istri. Anak, Ferry. Anak, ya hampir sama lah. Sama ya.
ya saya nggak habis pikir gitu, kok dia jauh lebih muda dari saya ya, kok duluan pada saya gitu. Tapi memang kita udah tahu kan, kadang-kadang banyak cucu yang menangisi kematian kakeknya atau neneknya, tapi banyak pula kakek dan nenek menangisi kematian cucunya, ya kan? Karena hidup ini misteri. Jadi saya semuanya serahkan kepada Allah. Ini kan rahasianya Allah, pasti ada hal yang terbaik yang tersembunyi di sini. Ada nggak sih sesuatu yang Bang Anwar sebetulnya merencanakan untuk diucapkan atau dilakukan untuk almarhumah istri ataupun Ferry yang belum sempat tersampaikan? Ya, saya kan rencana saya mau ngajak, kalau udah selesai pandemi, saya mau ngajak ke Eropa gitu ya, istri saya. Kalau anak saya mau ngajak ke haji gitu kan. Nah itu nggak tercapai. Ya, tapi mungkin nanti tercapai di akhirat gitu. Dan yang dikhawatirkan almarhumah adalah Bang Anwar siapa yang ngurusin gitu. Itu yang dia takutin. Nah, tapi buat saya, orang kan pada kaget, teman-teman semua tuh takut kalau saya kolaps gitu. Takut kalau saya ada apa-apa gitu, karena beban berat kan. Tapi saya bilang bahwa life must go on. Life must go on. Ya, kita nggak bisa kita berkelitan dalam kesedihan. Nggak bisa. Kita harus ada yang kita harus pikirin lagi. Banyak yang merupakan tanggung jawab saya. Apa yang dipikirkan yang menjadi fokus sekarang, Bang? Ya, anak cucu saya, ya kan. Kemudian tugas-tugas saya. Itu yang kemudian juga profesi saya sebagai seorang artis harus menghibur masyarakat. Ya kan? Jadi kalau saya nggak ada yang ngurus, susah juga saya menghibur masyarakatnya gitu. Tapi life must go on. Saya teringat kata-kata dari Leo Tolstoy, pujangga besar Rusia. Ya, apa? Dia mengarang buku satu, Anna Karenina. Yang kedua, karangan bukunya adalah War and Peace, Perang dan Damai. Dia mengatakan, the most important thing, but a very difficult one, is to love life. To love life. To love life, mencintai kehidupan. Mencintai kehidupan. To love it, even while one suffers, because life is all. Life is God. To love life means to love God. Suatu hal yang terpenting, tapi sangat sulit adalah mencintai kehidupan. Mencintai kehidupan walaupun seseorang harus menderita karenanya. Because life is all. Karena kehidupan itu adalah segala-galanya. Life is God. Hidup itu adalah Tuhan, kehidupan itu. To love life means to love God. Mencintai kehidupan berarti mencintai Tuhan. Jadi, ya, ada banyak yang kita bisa pelajari dari Bang Anwar ya. Bagaimana terus life must go on, melanjutkan kehidupan di tengah kehilangannya. Dan juga adalah bagaimana bisa menjalani biduk rumah tangga 50 tahun gitu Bang Anwar. Satu tamu saya berikut ini kemarin berbagi cerita kesedihannya ketika sang suami itu berselingkuh. Begitu ya. Kita ngobrol bareng ya Bang ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Anisha Gumai, mantan pramugari berusia 43 tahun ini viral di TikTok lantaran membuat konten tentang kisah rumah tangganya di mana sang suami suka main dengan wanita lain, bahkan dengan teman istrinya sendiri. Hingga netizen menyebut suaminya tidak bersyukur, padahal Anisha perempuan yang cantik, mandiri, pintar dan seperti Maya Estianty versi TikTok. Ibu dua anak ini 13 Juni lalu membuat video tentang selingkuhan yang biasanya tidak lebih cantik dari istri sah. Suami hanya mencari duplikat sang istri, dan selingkuhan suaminya memiliki body lotion yang sama dengan Anisha agar aromanya mirip, hingga ditonton lebih dari 1,2 juta kali. Perempuan yang kini masih berebut hak asuh anak dengan mantan suaminya ini mengomentari kasus perselingkuhan pramugara Anore Aslama yang digerebek istri sahnya Sinta Rizky ketika selingkuh dengan rekan pramugarinya Prilia Briliana dengan mengatakan selingkuh itu penyakit hati. Dan pramugari tersebut mungkin baru pertama kali kerja di lingkungan pesawat yang rapi dan banyak pria tampan hingga terbuai. Apa tanggapan Anisha Gumai tentang netizen yang menyebut dia menjual duka agar terkenal? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama Anisha, ini yang konten TikToknya viral mengenai suka dukanya punya suami yang selingkuh gitu ya. Anisha, boleh kita lihat wajahnya, katanya mirip Maya Estianty, jadi kita lihat. Seperti apa, boleh sebentar aja? Ya. Oh, wow.
Oke, ini kompilasi TikToknya mengenai perselingkuhan Cantik, viral. Salah satunya sudah ditonton jutaan Di kali, malam. begitu ya. Kita lihat yang berikut ini. Oke, jadi gini Mbak, saya hanya mau menyampaikan saja kalau saya itu tetap harus berterima kasih kepada wanita yang pernah datang ke dalam hubungan yang sudah memang tidak sehat itu. Karena tanpa kehadiran wanita tersebut, rasanya saya tidak akan pernah terlepas dari hubungan toksik atau hubungan yang beracun. Hal tersebut terjadi sama aku, itu aku keluar masuk rumah sakit, dianggap aku mendramatisir keadaan, ditertawakan dan lain sebagainya. Aku mimisan terus, tidak ada yang peduli gitu kan. So benar-benar hancur lah. Anyway, pada titik tersebut saya hanya dihadapkan kepada dua pilihan, oke? Tetapi apapun pilihan saya, mau lanjut atau tidak, saya tidak akan pernah menjatuhkan diri saya sampai begging, sampai annoying, sampai membuat traumatize yang berlebihan pada diri saya. This is the time for you to think about yourself. Atau ini sekarang waktunya tentang aku. Aku harus kembali mencintai diri aku harus bangkit, aku harus introspeksi di mana kesalahanku selama ini, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Ditujukan kepada pelakor ataupun calon-calon pelakor untuk segera mundur sebelum hidup Anda hancur. Mbak Anisha, apa sih yang mendorong Mbak Anisha membuat konten-konten seperti itu gitu, men-sharing ceritanya itu apa sih? Ada momen tertentu kah? Kayaknya saatnya harus sharing cerita nih gitu. Iya, jadi sebenarnya awal-awalnya itu karena aku melihat banyak sekali konten-konten tentang pelakor yang sama-sama menjatuhkan antara sesama wanita, perempuan ya. Jadi di situ aku melihat kok kalau aku kok beda ya. Aku merasa dengan kedatangan seseorang yang baru di dalam kehidupan ini, orang yang lain yang datang itu, aku merasa malah aku di situ melihat aku harus menintrospeksi diriku dan mengevaluasi lagi hubunganku dengan seseorang ini. Oke. Jadi ya sudah, setelah itu aku memutuskan memang untuk selesai karena Untuk memang pisah. sudah toksik banget. Jadi itu ya, buat apa menjatuhkan sesama perempuan tetapi ya bisa mengambil hikmah baik dalam kehidupan begitu ya. Mbak Anisha sendiri pernah nggak sih digoda, mendapatkan godaan, tawaran untuk jadi pelakor gitu? Teman-teman banyak ya, yang pengusaha-pengusaha teman-teman dari tuh. dunia entertainment juga gitu. Tapi ya kita berteman saja, Berteman kita aja. tahu posisi masing-masing gitu. Kalau kebaikan ya kita tetap baik, Oke. tetap baik. Tanpa kita harus melihat background dia, itu kan privacy dia Iya. ya. Tetapi kita secara profesional aja Oh sih. jadi profesional, walaupun mungkin berarti godaan ada ya? Godaan banyak Mbak. Nah kemarin juga sempat viral ini ada seorang istri yang menggerebek suaminya, kebetulan profesinya adalah pramugara, di tempat selingkuhannya atau gimana sih, lagi berselingkuh sama pramugari begitu ya. Nah ini Mbak Anisha sempat juga memberikan komentar dan ulasan panjangnya tentang kehidupan, karena Mbak Anisha ini dulu juga seorang pramugari. Seperti apa? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.